imobilisasi atau pengistirahatan organ. Fase gigitan ular itu kan ada 2 macam, Mas. Tujuannya adalah untuk menahan bisa ular. Setelah itu pembidaian baru bawa ke rumah sakit. Rasanya kalau Jadi, merawat mungkin kita bisa dapat dari teori ya. Tapi kalau kita cuma teori tok, ya banyak teman-teman yang dia bisa ngajarin teori, tapi begitu dia hadapi pasien bingung gagap. Jadi kalau kita tergigit sebenarnya yang utama kita tenang, yang kedua adalah lakukan pembalutan bebat. Pembalutan bebat itu bisa pakai, kalau ada tensiokrep atau elastis band itu bagus. Kalau enggak, ya kita bisa sobek toh kaos atau baju kita, dilakukan pembalutan bebat. Pembalutan bebat itu pembalutan dengan pembalut pita. Oke, beda dengan itu ya, berarti ya, dengan apa istilahnya? Apa yang ditaleni itu? Torniket. Kalau dengan torniket beda ya. Jadi, ini penampangnya lebih lebar gitu. Kalau torniket itu adalah pembalut ikat. Oh, ini pembalut bebat. Jadi kalau pembalut ikat ini bisa pakai tali atau apa? Tali kalau nggih dipuntir. Nah, itu sudah dilarang. Oke. Karena pembalutan torniket itu atau pembalut ikat itu dia punya kans untuk menekan dan merusak jaringan-jaringan kapiler. Jaringan kecil itu ya, jaringan kecil ujung-ujung saraf. Rusak. Dan kalau sudah di torniket itu kan peredaran darah memang berhenti. Tapi begitu dibuka, wah kayak bendungan dibuka. Iya, langsung pure. Nah, tetapi kalau pembalutan bebat gini dengan penampang pita, dia tidak menekan satu tempat tok. Tapi dia menekan, dia pembalut bebat, dia coba sambil dipasang. Jadi umpamanya kecokot sini. Atau sini lalu. Lalu pembalutan bebat bisa juga langsung di atasnya sini. Kalau ada yang kecil. Kalau enggak, langsung. Ini, walaupun kenceng, dia tidak membebani saraf-saraf kapiler atau jaringan-jaringan yang kecil. Karena dia penampang lebar. Lebar penampangnya. Nah, dia fungsinya hanya menghambat peredaran darah, bukan menghentikan. Peredaran darah tetap jalan, tapi lambat. Untuk itunya? Untuk kekuatannya? Kuat pun nggak masalah sebenarnya. Karena dia penampang lebar. Kecuali kalau untuk gigitan yang hemotoksin, jangan terlalu kuat banget. Kenceng. Waduh, itu sakitnya nggak kebayang lagi. Ya, itu sakit. Malah cenut-cenutnya tambah semakin itu kalau hemotoksin. Jadi sebelum dia naik, kalau udah naik, wis loro mas. Tapi kalau sebelum naik cokot sini, di sini langsung di atasnya. Jadi bengkak itu sampai sini ketahan. Jadi hampir kayak kebas, tapi peredarannya tetap jalan. Naik pelan. Nah, baru setelah ini dia tuh taleni, ya kalau elastis band dia ada penguncinya. Ada penguncinya teman-teman. Tapi baru tangani. Apakah mau pakai? Oh, berarti sebelum ditangani, ya kita pakai elastis band dulu ya? Karena kalau kita sibuk tangani ini dulu, yang ditakutkan adalah jalan kayak tadi tuh. Bisa nggak ya? Tapi kalau sudah diisolasi, ini dia jalan, tapi lambat. Nah, dia jalannya lambat sampai di sini, kita tangani. Mau dibakar, pakai korek tadi, atau pakai air panas. Nah, pakai air panas ya, itu bisa dikocor air panas, tapi itu butuh air panas banyak. Tapi kalau saya sih, kalau di jari, itu cukup tak celup gelas air panas. Kalau di jari, karena penampang kecil. Cuet, angkat, cuet, agak dingin dikit, ganti air panas, kasih garam lagi. Nah, kalau di penampang yang lebar, yang ke daerah sini, itu bisa pakai Waslab, atau pakai Kanibu, air panas di atas 80 derajat. Di atas 80 kalau kalau penampang lebar ya. Kalau yang digigit, maaf ya, kan cokot sini, udah dibalut, air panas, kasih garam, bisa, kompres, bread, ganti. Atau bisa juga dikocor air panas terus-terusan. Tapi kalau kocor air panas banyak banget. Iya, habisnya banyak ya. Saya tetap pakai air panas kompres. Nah, kalau di penampang yang lebar gini, kalau saya tak tambah dengan insisi. Insisi itu atau buka luka baru. Fungsinya itu untuk ngamanin jaringan yang di dalam, Mas.
Tuh, kalau pakai air panas tak dikompres, yang kebakar cuma luarnya. Kalau di penampang luar kayak gini, ini tambah luka baru mas di tempat gigitan. Di tempat gigitannya Ya. itu. Itu kalau secara medis itu haknya ahli bedah. Oh iya, Makanya karena kita nggak boleh sebenarnya. Tapi karena kalau kondisi darurat nggak masalah. Nyobain melintang, membujur ya, jangan melintang. Karena kalau melintang gini, dia kan motong saraf dan motong pembuluh darah ini ya. Tapi membujur. Fungsinya supaya jaringan yang di dalam ini ikut kebakar. Jadi kalau dikompres, bukan luar itu yang kebakar, tapi dalamnya juga ikut matang. Ikut matang dalam-dalamnya. Nah, jadi jaringan dalamnya juga ikut rusak. Tapi resiko untuk memotong pembuluh darah dan juga saraf terpotong itu gimana sih? Kalau membujur kecil, resikonya kecil mas. Gak bisa bayang no aku. Nggak perlu dalam. Oh iya, sedalam apa itu? Yang penting sampai daging, Jadi kan jaringan setidak-tidaknya 2 mili? Ya 2 mili cukup. Jadi kan jaringan kulit, limfatik, terus baru jaringan pembuluh darah itu jaringan daging tuh. Nah sampai itu. Jadi layar ketiga lah istilahnya. Layar pertama kan kulit luar. Kulit ari. Terus layar kedua itu jaringan kulit jangat. Itu. Okay. Nah untuk yang jaringan dalam supaya kebakar juga. Karena kayak kemarin kasusnya teman kita yang di Banjar itu ke gigi dipetis, dia gigitnya geget, jadi bisa yang masuk itu dalam. Nah, dia cuman lakukan di luar tok. Nah, yang di luar terurai, tapi yang sudah geget di dalam itu dia tetap jalan. Itu kobra juga dia itu ya? Kotia. Iya, kobra juga teman-teman. Jadi dan juga ularnya besar banget itu ya. Besar itu. Ularnya besar, jadi taringnya itu lebih panjang. Jadi sampai dia sebenarnya udah lewat, tapi kebaikan Tuhan ada mujizat lah. Jadi ingat ya, ini hanya dilakukan kalau kalian jauh dari rumah sakit, istilahnya kalau dilakukan di alam atau kalian yakin. Tapi kalau kalian nggak yakin, ya mending rumah sakit. Iya betul teman-teman. Jadi ini bukan kita menyangkal atau tidak setuju dengan teknik-teknik yang ada. Hanya saja kami ini berbagi pengalaman berbagi pengalaman yang menimpa saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Dan teknik ini sudah kita praktekkan ke ke banyak pasien dan semuanya selamat hidup. Jadi nggak ada satupun yang mati. Baik ya maaf, waktu Panji petualang juga ke bait King Cobra, dia juga pakai teknik air panas. Sua petualang juga dia ke bait Rhodostoma, dia dibakar. Ke bait Punisio juga dibakar. Kebet weling juga tak kompres air panas dan itu selamat. Dan juga ada yang kebet waktu itu di daerah selatan, timur daerah selatan aku daerah pantai sana, kebet weling. Waktu dia telepon itu ya tak suruh kompres air panas terus toh. Dan usahain jangan tidur sampai pagi. Itu kecepatan agak malam. Kompres terus. Dan sampai sekarang dia masih jalan-jalan, masih selamat. Karena itu kejadian sudah berapa bulan yang lalu. Banyak kasus-kasus yang kita rekomendasikan dengan penanganan panas itu selamat. Karena sebelum bisa ular itu merusak lebih jauh, kita rusak duluan ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman penonton deh. Nah, buat teman-teman yang jelas, jangan sembarangan untuk bermain ular. Cintai ular, tapi jangan buat main-main. Betul. Karena kalau kalian nggak ngerti ABC-nya tentang ular, jangan sembrono dah. Apalagi kayak kasus kemarin yang di Bogor. Ular weling itu ya. Ular weling dibuat mainan, yang akhirnya tewas. Dan buat orang tua yang punya anak-anak kecil, ya mohon maaf ya, jangan korbankan anakmu demi konten. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang membiarkan, bahkan mendorong anaknya untuk bermain ular demi konten. Demi FYP ya. Demi FYP. Ya. Jadi saya praktisi ular, saya juga pecinta lingkungan, dan kita tidak memanfaatkan ular untuk
konten kita, tapi kita memanfaatkan ular kita untuk edukasi. Ya, mengedukasi itu yang Untuk penting. mengedukasi masyarakat dan juga memanfaatkan binatang-binatang lain yang untuk edukasi. Nah, gitu ya. Oke, sekian dulu perbincangan kami teman-temannya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita kami, terutama dari pengalaman saya pribadi. Dan apabila kalian suka, apabila kalian rasa ini banyak manfaatnya, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap golek bolo, gak golek molo. See you.